Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tidur pula nih yang ngaji nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi suara masuknya kedengaran ya. Video kita kemarin suaranya jelek-jelek semua. Maklum, kita belajar di atas sungai. Sungai kehidupan. Bukan itu sungai kehidupan yang sana ya. Tahu kan yang sana ada sungai kehidupan kan? Tahu nah. Pokoknya sungai kehidupannya sungainya Nabi. Kalau di sana sungainya siapa? Allahu a'lam bishawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alhamdulillah. Qawaidul aqaidi. Adapun ini itu bab, adapun itu mim, ini ha, itu kha, mim ha kha. Adapun ini itu bab. Qawaidul aqaidi. Adapun ini itu bab. Nanti yang terlalu lambat, yang misalnya kecepatan, masuki beri maknanya kecepatan. Udah diperhatikan. Terlalu cepat masuki beri makna, ya. Bisa ditengok ditaruh situ ya, ditaruh situ. Nanti bisa diulang lagi di YouTube ya. Bisa dipahami semuanya. Bisa. Tapi jangan malas pasti ngasih maknanya ya. Jangan malas. Semuanya kok malas. Ya, begitulah jadi penuntut ilmu. Qawaidul aqaidi. Adapun ini itu bab mim ha kha. Adapun ini itu mim ha kha. Adapun ini itu bab yang menjelaskan yang nun. Mim ha kha. Bab nun. Adapun ini itu bab yang menjelaskan tentang berapa jimim, berapa ya? Jimim. Berapa pondasinya? Nya itu ya titik 3. Berapa pondasinya? Berapa akidah? Berapa kepercayaan? Adapun ini itu bab yang menjelaskan tentang berapa pondasinya, berapa kepercayaan. Maksudnya ini prinsip-prinsip iman ya. Kita di sini belajar tentang prinsip-prinsip iman. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang rukun Islam, dengarkan semuanya. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun Islam, yang jumlahnya ada berapa rukun Islam itu? Ada 10. Rukun Islam ada 10. Ada berapa rukun Islam? 5 apa 7? 5. 5. Rukun Islam itu ada 5. Kata Nabi, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Itu rukun Islam. Sekarang kita membahas tentang sedikit tentang iman. Kita dah Islam, dah sholat, tapi harus iman. Iman gana nada cukup, harus pakai Islam. Tingkah Islam. Kan? Pola pikirnya juga Islam. Pola pikir itu disebut iman. Percayaan, akidah. Dengarkan dulu. Dah. Nanti dulu ngobrolnya. Wa aslul imani adapun mim ya. Adapun mim. Adapun pondasinya iman. Wa aslul imani. Adapun pondasinya imannya itu. Pokoknya kalau ada nya itu berarti pakai ya titik 3. Wa aslul imani. Adapun pondasinya iman. Anta taqida. Itu nyata. Percaya siapa? Pak alif. Itu hak anta taqida. Anta taqida. Itu nyata percaya. Siapa? Siapa itu apa? Pak alif. Pak alif. Anta taqida. Itu nyata percaya siapa engkau?
itunya tak percaya siapa engkau annallaha terhadap mimpa. Terhadap mimpa. Jangan tulisnya terhadap mimpa lagi. Mimpa saja. Itu udah masuk gantinya terhadap. Annallaha terhadap sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Siapa Allah? Yang apa tadi? Yang nun ya? Yang nun. Yang maha tinggi siapa Allah? Siapa apa tadi? Fa'alif ya. Siapa fa'alif? Maujudun. Itu wujud. Maujudun itu wujud. Maujudun itu wujud. Wa annahu. Dan bahwasanya Allah. Wa annahu dan bahwasanya Allah. Wa annahu dan bahwasanya Allah. Ta'ala. Wa annahu ta'ala dan bahwasanya Allah ta'ala wahidun itu satu. Wahidun itu kha ya. Kha itu. Wahidun itu berapa Allah itu? Ada berapa Allah itu? Satu. Ada berapa ahen Allah ahen? Tuhan kita ada berapa? Tuhan kita ada 4. Rupanya aman. Tuhan kita berapa? Satu ya. Wahidun itu satu. La syarika. Yang. Nun ya. Yang tiada sekutu. La syarika yang tiada sekutu itu wujud. La syarika yang tiada sekutu itu wujud. La syarika yang tiada sekutu itu wujud. Lahu. Milik Allah. Lahu milik Allah. Lahu milik Allah. Lahu untuk Allah. Milik Allah untuk Allah juga bisa. Wala mithla dan tiada serupa itu wujud. Wala mithla dan tiada serupa itu wujud. Wala mithla dan tiada serupa itu wujud. Lahu bagi Allah. Lahu milik Allah. Lahu untuk Allah. Wala syibha dan tiada sepadan itu wujud. Wala syibha dan tiada sepadan itu wujud. Wala syibha dan tiada sepadan itu wujud. Lahu milik Allah untuk Allah. Bagi Allah. Laisa tiada. Laisa tiada. Laisa apa? Tiada. Laisa tiada kamitslihi itu. Kok? Itu apa tadi? Kok? Kamitslihi itu. Itu seperti. Itu seperti serupanya Allah. Itu seperti serupanya Allah. Kamitslihi itu seperti serupanya Allah. Syai'un apa sesuatu. Apa itu pak? Huruf pak. Apa itu huruf pak? Apa sesuatu. Syai'un apa sesuatu. Syai'un apa sesuatu. Wahuwa adapun Allah. Wahuwa adapun Allah. Mim adapun mim. Wahuwa adapun Allah as-sami'u itu maha mendengar. Allah itu maha apa? Mendengar. As-sami'u itu maha mendengar. Al-basiru itu maha al-basiru yang bisa juga itu juga bisa ya. Itu juga bisa. Kok jadi khabarnya. Al-basiru yang maha melihat atau maha meneliti. Al-basir yang maha melihat atau maha meneliti. Allah Subhanahu wa taala itu tahu ada berapa jumlah rambut di kepalanya. Siapa? Di kepalanya Fikri. Allah Subhanahu wa taala tahu ada berapa gigi yang rontok di mulutnya Rafli. Allah Subhanahu wa taala tahu berapa banyak kuman di sela-sela giginya Ahen. Allah Subhanahu wa taala tahu ada berapa banyak jerawatnya Ahen. Udah berjerawat loh, Bos. Kecil-kecil lah berjerawat. Suka sama siapa? Suka sama aku. Paham tuh? Nah, Al-Basir memahami. Nah, di paragraf ini ya, perhatikan semuanya. Di paragraf ini kalau ada yang penting dicatat, kita baru 10 menit. Mungkin kita cuman bahas 2 paragraf saja ya. Kita bahas 2 atau 3 paragraf. Di sini kita belajar tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu ada. Perhatikan adik-adikku sekalian, adik-adikku tersayang, perhatikan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sebagai seorang muslim ya, kita wajib beriman bahwasanya Allah itu ada. Ahen Allah itu ada apa enggak ahen?
Ada. Rafli ada apa enggak Allah itu? Siapa namanya ini? Yang kena bisul? Siapa namanya? Kalis. Allah itu ada apa enggak? Bro, Allah ada apa enggak, bro? Ada. Di mana? Allah di mana? Allah ada kan? Ada apa enggak? Di mana Allah? Panai mantau kian Allah di mana? Di atas mana? Di atas apa? Iya enggak? Allah di mana? Hah? Wallahu a'lam. Mana. Allah di mana? Allah a'lam. Jawaban yang bagus itu. Jawaban yang bagus. Pintar. Siapa yang ngajarnya? Hah? Ahmad tadi yang ngajar. Allah di mana? Orang tua kalian ada apa enggak? Nenek kau Ahin. Kalau orang tua kau kan ada yang sudah meninggal ya. Nenek kau ada enggak? Ada enggak nenek kau? Di mana? Mana ya kau? Tadi kalau ke ladang. Di itu ada apa di itu? Mana? Nenek kau mana? Mamanya Rafli. Ada enggak mamanya Rafli? Sekarang di sini ada enggak? Hah? Enggak ada kan? Di mana sekarang? Lagi kerja ya? Lagi kerja untuk cari uang untuk kebutuhan Rafli di pondok. Umak kau ada Rafli? Siapa? Fikri, ada umak kau? Di mana? Hah? Mana? Kati kalau kepingu. Ada di pondok ada sekarang? Ini ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada apa enggak? Nah, ibarat orang tua kita tadi. Bahkan lebih hebat lagi. Kalian ada kalian bisa hadir di sini karena siapa? Karena orang tua kalian lah. Iya kan? Orang tua kalian yang naruh sini, iya kan? Kita ada di dunia tuh gara-gara siapa? Allah. Allah itu ada. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Dengarkan. Allah Subhanahu wa taala di mana? Allah Subhanahu wa taala ada, tidak bertempat. Karena tempat itu ciptaannya Allah. Ibarat baskom. Ikaw mula baskom pa ikaw tamak dalam baskom. Hindi picha baskom Ya kan? Ya benar. Tapi ada enggak kau yang mula baskom? Ada kan? Baskom kau pula ada. Kau jadi pemula baskom ada kan? Enggak mungkin baskom itu ada yang buat enggak ada kan? Enggak mungkin kan? Kalau ada baskom ada yang buat. Adanya alam semesta ada yang buat. Ibarat alam semesta, baskom itu ibarat alam semesta. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, enggak mampu alam semesta menampung keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak pantas Tuhan itu ditanya di mana. Ya enggak? Itu kalau itu makhluk itu Zahira ditanya, mana Zahira? Pantas tanya. Kalau Tuhan ditanya, di mana Tuhan? Jeremehan Tuhan ditanya di mana? Enggak perlu Tuhan pertanyaan di mana. Karena Tuhan itu sudah ada. Di Al-Qur'an tidak dijelaskan, perhatikan. Di Al-Quran tidak dijelaskan. Allah tuh ada. Tidak dijelaskan. Ya enggak? Di Al-Quran itu tidak dijelaskan Allah tuh ada. Kita tidak diajarkan Allah tuh ada. Tapi kita diajarkan apa? Semua langit dan bumi, perpindahan malam dan siang. Itu adalah tanda keberadaan Allah. Itu adalah tanda Allah. Tanda kebesarannya Allah. Paham tum? Masa kalian nanya sekarang? Ma ada enggak? Mas ada enggak mamaku? Coba Fikri sekarang nanya. Ada enggak kau nanya? Mas ada enggak mamaku? Nanya enggak kau? Nanya enggak sekarang? Enggak perlu ditanya kan? Karena sudah ada di rumah kan? Iya kan? Iya benar. Kenapa kita harus bertanya? Karena sudah ada di rumah. Tandanya apa mamanya Fikri ada di rumah? Tandanya apa? Ada uang jajan. Enak? Paham tuh? Pantas enggak kalau Allah ditanya? Di mana Allah? Berarti kita akan nanya, itu ada apa enggak Allah Subhanahu wa taala? Iya enggak? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada, tapi tidak tempat itu ibarat baskom tadi alam semesta. Ibarat baskom. Kita mula baskom, kita tamu dalam baskom. Pecah, apalagi Fikri yang masuk. Bukan pecah lagi. Penyet. Kalak mantau baskom penyet. Paham tuh? Ya. Jadi
Enggak ada lah, enggak mungkin lah Allah itu tidak ada, paham tuh. Kemudian Allah itu esa, Allah itu esa, maha satu. Allah nada punya menyadi. Allah nesi menyadi. Nesi anak, nesi apa, nesi umat. Kalau Allah punya bapak, kalau Allah punya mama, bapak dan mamanya itulah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa enggak? Tuhan punya Tuhan mungkin apa enggak? Enggak mungkin lah Tuhan yang punya Tuhan pula. Gimana Tuhan punya Tuhan? Enggak bisa disebut Tuhan lah ya enggak? Nah, bukan Tuhan dong. Tuhan kan super, supreme. Tuhan itu yang paling hebat Tuhan itu. Tapi ada lagi paling hebat daripada dia. Enggak bisa. Tuhan punya anak. Tuhan punya punya anak. Misal Tuhan punya anak. Enggak pantas Tuhan punya anak ya. Punya anak tuh sifatnya makhluk. Sifatnya hewan. Ya enggak? Sifatnya makhluk punya anak itu. Seperti kita. Allah bersih dari semua itu. Masa malaikat dia enggak punya anak? Ya kan? Tuhannya punya anak. Enggak masuk akal. Ya kan? Terus anaknya tuh siapa? Tuhan juga. Ya benar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu enggak punya kawan. Allah Subhanahu wa taala enggak punya apa? Kawan. Allah Subhanahu tidak punya kawan. Kenapa? Karena tak perlu kawan di Tuhan. Tuhan perlu kawan. Tuhan pengolak, Tuhan apa? Masa Tuhan yang nyiptakan kayu tengkawang yang ada kuyang misal. Tuhan yang nyiptakan kuyang. Nyiptakan apa lagi? Tujuh. Nyiptakan apa lagi? Kuntilanak apa lagi? Pocong dan lain sebagainya. Kukian. Macam-macam. Apa nyiptakan apa tadi? Market. Bangkit. Nyiptakan bangkit. Itu. Masa golak butuh kawan? Kan ya enggak? Tuhan masa butuh kawan? Fikri aja enggak butuh kawan. Fikri aja kalau kencing sendiri di kamar mandi gelap-gelap. Nanti di atas ventilasinya tuh ada orang ketawa. Hihihihihi. Enggak takut Fikri? Apa kata Fikri? Me, gitu kau, turun kau. Berani-berani kau mantau aku keme. Pula jadi dodol kau. Dodol bangkit. Iya kan? Allah tidak butuh sekutu, tidak butuh kawan. Allah tidak butuh penolong. Allah Subhanahu wa taala itu sudah maha kuat. Paham dong? Nah, makanya Allah itu satu. Dan Allah tuh tidak butuh pasangan. Tidak butuh pasangan. Allah tidak punya pacar. Tidak kayak Rafli punya pacar. Ya. Pacarnya Ahen. Masuk. Laki-laki kok pacaran sama laki-laki. Ada nggak laki-laki pacaran sama laki-laki? Hah? Ada. Orang-orang nggak waras tuh laki-laki pacaran sama laki-laki. Perempuan juga pacaran sama perempuan. Nggak boleh itu ya. Nah, Allah tuh nggak punya apa? Pacar. Allah nggak butuh pasangan. Allah itu sudah cukup Allah sendiri. Karena yang menciptakan alam semesta itu Allah Subhanahu. Antum tapi bentuk Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahulah kita itu lemah ya. Kita itulah lemah. Tidak bisa memikirkan itu semua. Yang kita cukup tahu Allah itu Maha Esa. Deh. Allah nasi anak, Allah nasi bapak, Allah nasi umat. Allah tidak perlu pasangan, Allah tidak perlu kawan. Allah kediriim, dah cukup. Paham tum? Paham tum? Nah, begitu juga kita cukup tahu bahwasanya Allah itu Maha Esa. Allah pencipta, kita juga cukup tahu bahwasanya Allah itu pencipta alam semesta, dah cukup. Tidak perlu bertanya, Allah punya tangan enggak? Allah punya kaki enggak? Allah punya mata enggak? Matanya Allah apakah sama dengan mata kita? Hidungnya Allah apa sama dengan hidungnya kita? Kalau Allah maha berbicara, apakah Allah punya mulut? Bibirnya bagus enggak kayak bibirku misalnya? Mas, giginya bolong-bolong enggak kayak gigiku? Na'udzubillahi min dzalik. Semuanya ini adalah pertanyaan yang menyesatkan. Semua ini adalah pertanyaan yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada dalam benak kalian pertanyaan seperti itu. Kita tuh lemah. Kita itulah lemah. Ya, dipahami semuanya ya. Kita ndak boleh untuk menggambarkan bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang masuk kitanya. Bagaimana
Kian bisa enggak menjelaskan Mas Wakih bagaimana kondisi Masjidil Aqsa? Bisa? Bisa bagaimana bentuk bangunannya bisa? Jelaskan. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Karena enggak pernah melihat. Dan jauh tempatnya. Begitulah kita di hadapan Tuhan kita. Tapi apakah Masjidil Aqsa itu ada? Ada enggak? Ada dong. Sudah? Ada. Fahim tuh. Dari mana kita tahu? Dari orang-orang yang pernah melihat Masjidil Aqsa. Dari orang-orang yang pernah datang ke Masjidil Aqsa. Dari orang-orang yang pernah datang ke tanah Palestina. Ya kan? Terus dari mana kita tahu Allah itu ada? Dari para nabi dan Rasul yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pernah berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fahim tum? Indah kan Islam kan ya? Ngajak kita mikir deh. Alhamdulillah. Ayo tambah sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Khalaqa cipta siapa Allah? Udah itu dah. Dah apa? Dah paragraf tuh udah. Ayo lagi. Khalaqa cipta siapa Allah? Siapa apa tadi? Pak Alif. Siapa Pak Alif? Mana kitabnya Mazia? Kitabnya langsung ditulis. Ayo langsung. Khalaqa cipta siapa Allah? Cipta siapa? Allah. As-samawati terhadap nimpa. As-samawati terhadap berapa langit? As-samawati terhadap berapa langit? Jumlah langit yang diketahui ada berapa? Ada 7 lapis langit. Bukan atmosfer tapi lapis langit yang kita tidak pernah tahu bagaimana bentuknya. Ya. Ada yang bilang juga ini juga kiasan tapi wallahu a'lam, yang penting yang dimaksud itu banyak lapis langit itu berlapis. Yang penting dah kita sholat, sedekah, zakat, berbuat baik sama orang, urusan gitu aja, urusan ulama lu nanti. Kalau kian dah jadi ulama, baru kian bahas berenang itu. Wal arda dan bumi. Wal arda dan apa? Dan bumi. Wal arda dan bumi. Wa khalaqa dan cipta siapa Allah? Wa khalaqa dan cipta siapa Allah? Wa khalaqa dan cipta siapa? Allah. Al-mauta terhadap kematian. Allah juga yang menciptakan kematian. Jadi Allah terserah. Wa khalaqa al-mauta. Allah Subhanahu wa taala, perhatikan semuanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian terhadap kematian, wal hayata dan kehidupan. Allah yang menciptakan kehidupan. Kalau Allah onak kita lagi hidup tuh, kita hidup. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mau kita hidup, ya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pandai mati enggak? Oh enggak. Tapi Allah yang menciptakan kematian. Bisa enggak? Contoh misalnya Mas Waki buat amplifier, ampli power. Ampli untuk menghidupkan sound system misalnya. Pandai matikan kan? Tergantung Mas Waki kan? Tergantung Mas Waki kapan Mas Waki matikan, kapan Mas Waki hidupkannya kan? Mas Wakinya bisa mati hidup? Nggak bisa. Masih hidupnya tuh ya dia itu. Tapi kita bisa mati, bisa hidup. Mas Waki masih bisa mati, masih bisa hidup. Tergantung Tuhan Mas Waki. Amplifier tuh Tuhannya siapa? Mas Waki Tuhannya dia misalnya. Ini hanya contohan saja supaya kalian gampang paham. Paham tuh? Nah, contohnya kayak gitu ya. Wa ta'ata Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan taat, wa ta'ata dan taat. Wa ta'ata dan taat. Wa ta'ata dan taat, wa ta'ata dan taat, wal ma'siyata dan maksiat, wal ma'siyata dan maksiat, wal ma'siyata dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan taat, yang menciptakan maksiat. Perhatikan semuanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah onak ke salah satu hambanya untuk taat, untuk masuk ke pondok pesantren, datang ke majelis ilmu, ya itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia pilih. Tergantung hambanya mau memperjuangkan itu apa enggak. Allah sudah mengarahkan dia dikenalkan ke pondok pesantren. Allah sudah mengarahkan dia ditempatkan di keluarga yang menyuruh dia untuk masuk ke pondok pesantren, untuk belajar ilmu agama, untuk belajar tentang hal-hal nilai-nilai kebaikan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak mau, ya berarti dia sudah maksiat. Dia membangkang, dia tidak terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering Mas Waki sampaikan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah onak
dia itu untuk menuju kebaikan, Allah akan bimbing atau tunjukkan atau perdalamkan ia ke dalam pemahaman ilmu agama. Kalian bersyukur semuanya di sini. Harus bersyukur. Wal maksiat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan maksiat. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan maksiat. Adanya mencuri itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diciptakan mencuri, Mas? Perhatikan. Kenapa diciptakan meninggalkan sholat? Kenapa ada ciptaan Allah yang namanya tidak puasa? Kenapa ada ciptaan Allah yang namanya nada sholat Jumat? Itu semuanya untuk ujian kita. Jadi kita disuruh milih. Kita suruh mikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kita punya akal apa enggak? Punya kan? Kita disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang harus kita lakukan? Mana yang harus kita tuju? Mana yang harus kita titi? Kita niti jalan menuju ke masjid untuk sholat Jumat? Apa kita niti jalan menuju ke warung untuk main? Main apa? Main game. Mana? Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan supaya kita pandai milih. Kalau kita bisa memilih pergi ke masjid pilihan kita sendiri ya. Atas bantuan Allah pastinya. Tenang, kita nyaman. Makanya kalian kalau pergi ke masjid, kalau jamaah, kalau ngaji, jangan terpaksa. Jangan terpaksa. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Karena kalian sedang diarahkan Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan. Wasihata dan sehat. Wasihata dan sehat. Wasihata dan sehat. Wasihata dan sehat. Wasaqama dan sakit. Wasaqama dan sakit halaman 22 hari. Halaman 22. Wasaqama dan sakit. Wasaqama dan sakit. Allah yang menciptakan sehat. Allah yang menciptakan sakit. Sama, kita juga bisa milih. Perhatikan adik-adikku semuanya. Kita juga bisa milih. Kita bisa milih nak sehat. Kita bisa milih nak sakit. Apa enggak? Yang pasti agama kita mengajarkan kita untuk sehat. Puasa untuk sehat. Meninggalkan babi untuk sehat. Menjauhi babi untuk sehat. Menjauhi daging yang disembelih tanpa atas nama Allah Subhanahu wa taala, itu dari segi akidah. Ya, untuk menjauhi darah, tidak memakan darah. Itu juga untuk sehat. Bangun tahajud, ada sunnah bangun tahajud juga untuk sehat. Paham, Tom? Untuk kesehatan semuanya. Ya. Kita milih untuk tidak minum alkohol, untuk tidak mabuk. Itu untuk kesehatan. Paham, Tom? Nah, kita tinggal milih. Milih barang untuk sehat, milih ke jalan untuk sehat. Apa kita milih ke jalan untuk sakit? Dengan melanggar semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhi dari hal itu semua sampai akhir hayat kita. Amin. Wa jami'al qauni dan seluruhnya. Nya apanya? Ya, titik 3. Wa jami'al qauni dan seluruhnya semesta. Wa jami'al qauni dan seluruhnya semesta alam. Kaun itu semesta alam. Wa jami'al kauni dan seluruhnya semesta alam. Wama dan perkara. Fihi. Yangnya tapi pakai shad. Yangnya pakai shad, bukan nun. Fihi yang ada di dalam al-kaun. Fihi yang ada di dalam al-kaun. Fihi yang ada di dalam al-kaun. Ingat, kalau ketinggalan nanti bisa ditengok videonya di YouTube ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala yang ada di alam semesta ini. Batu Allah ciptakan, debu Allah ciptakan, partikel. Perhatikan semuanya. Kalian tahu ini? Tahu apa biji selasih? Kecil apa enggak biji selasih itu? Ada yang lebih kecil lagi enggak daripada biji selasih? Apa? Hah? Ya, biji selasih yang masih muda. Nah, ada yang kecil lagi enggak dari biji selasih yang masih muda? Biji ceri. Ada yang lebih kecil lagi enggak daripada biji ceri? Yang kalian tahu apa? Ayo. Yang lebih kecil daripada biji ceri apa? Hah? Ada yang lebih kecil lagi enggak daripada debu? Enggak ada. Ada sesuatu yang lebih kecil lagi daripada debu. Dan itu Allah ciptakan. Segala yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan. Termasuk kita Allah ciptakan. Kambing ciptaannya siapa?
Yang buat kambing siapa? Yang buat kambing apa umak kambing? Yang buat kambing siapa? Apa umak? Iya apa enggak? Tapi yang menentukan anaknya kambing itu lahir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Nah, yang buat kucing siapa yang buat kucing, Fikri? Yang buat kucing siapa? Apa umak kucing? Pernah lihat kucing buat kucing? Pernah. Sering ya di jalan-jalan tuh biasanya buat kucing. Yang menentukan kucing itu lahir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengarahkan hewan-hewan di dunia ini untuk saling berkembang biak, yang mengarahkan tumbuhan untuk tumbuh itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur pertumbuhan mereka, yang mengatur darah kita tuh. Wih, perhatikan darah kita tuh ngalir. Deras darah kita tuh ngalir dalam tubuh kita. Siapa yang ngatur semua? Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian panai jom kian podah ke darah kian ke diri itu. Itu darah empu sapai. Empu kian kan? Darah empu sapai. Yang ada dalam jantung kian empu sapai. Kian kan? Darah kian ke diri kan? Podah ke darah kian. Oi darah, berhenti lo segal. Ndak lupa kau. Boleh lupa lo segal. Bisa. Kian podah ke jantung. Oi jantung. Nanti dulu, santai dulu bro. Istirahat dulu. Mudah ke jantung mana? Mati yang ada kalian. Ya mana? Nggak bisa. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Yang mengatur naiknya air dari akar kayu keloban. Naik lewat pori-pori kayunya. Jangan keloban. Yang banyak apa? Yang banyak airnya. Contohnya tuh kayak pohon pisang. Air naik dari akar ya kan? Ada airnya kan pohon pisang kan? Ya, naik dari akar terus ke batangnya pas kita belah itu ada keluar airnya. Semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tebu, apalagi yang ada airnya, batang-batang yang ada airnya. Bambu. Yang membuat air menjadi getah. Terus dipulah lagi jadi ban lagi. Ada yang jadi ban, ada yang jadi sendal kalian. Apalagi ada yang jadi komponen-komponen laptop, ada yang jadi komponen-komponen kamera. Dari air dalam tanah. Bayangkan, siapa yang mengatur itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan segala yang ada di alam semesta. Alam semestanya Allah ciptakan, yang ada dalam alam semestanya Allah ciptakan. Kita bersyukur menjadi makhluk yang diberikan akal untuk memikirkan itu semua. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan golongan orang-orang ahli ilmu. Semuanya semangat mondoknya ya. Semangat mondoknya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.